Halo warga pecinta KDM sekalian. Kemarin ada berita yang sangat-sangat luar biasa guys, di mana Bupati Bekasi, bupati termuda di Bekasi, tertangkap OTT oleh KPK guys. Wow, luar biasa. Saya nggak nyangka guys, saya nggak expect bupati ini bakal tertangkap OTT KPK. Padahal bupati ini adalah salah satu bupati terkaya di Indonesia. Ya, kok bisa seorang bupati terkaya di Indonesia itu tapi terjerat yang namanya kasus dugaan korupsi. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kronologinya? Apa kasus yang menimpa Bupati Bekasi ini? Padahal kalau saya perhatikan itu ya, Bupati Bekasi ini sangat dekat dengan Kang Deddy Mulyadi, sangat suka bercanda ya. Ya, nggak terlalu dekat banget, tapi kalau saya perhatikan itu walaupun mereka beda partai ya, Kang Deddy Mulyadi itu berasal dari Partai Gerindra, sementara Bupati Bekasi ini berasal dari Partai PD Perjuangan. Tapi mereka kompak kalau saya perhatikan ya, sering bercanda gitu ya. Makanya Bupati Bekasi ini sering disebut sebagai si Raja Bongkar. Tapi sekarang kasusnya giliran dibongkar oleh KPK guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan ketika Kang Deddy Mulyadi pergi ke KPK? Jadi beberapa hari yang lalu Kang Deddy Mulyadi sambangi KPK. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada hubungannya kasus daripada Bupati Bekasi ini dengan kedatangan Kang Deddy Mulyadi ke KPK? Apakah ini ada korelasinya? Apakah ini ada hubungannya? Menurut kalian gimana? Dan faktanya, ternyata, jadi bagaimana kronologinya kenapa Bupati daripada Bekasi ini tertangkap OTT KPK? Bagaimana ceritanya? Jadi gini guys, sebenarnya bupati ini kan sangat kaya sekali ya, tapi saya juga bingung ya kenapa dia ada kasus korupsi ya. Jadi dia tertangkap OTT KPK itu karena dia memainkan yang namanya proyek yang ada di Bekasi. Di Bekasi itu banyak proyek ya. Jadi diduga dia bermain di sana. Ada semacam permainan di sana. Dan bukan hanya dia yang di OTT. Ada sekitar 8 atau 9 orang guys. Wow. Luar biasa. Saya tuh nggak habis pikir ya, apa sih yang dicari ya, masih muda gitu. Kenapa sih harus korupsi? Aduh, padahal warga Bekasi sudah berharap banyak dengan Bupati Bekasi yang sekarang ini. Masih muda, ganteng, energik, tapi korupsi. Aduh, kacau deh pokoknya ya. Jadi tidak hanya itu yang bikin saya terkejut, ternyata orang tua daripada Bupati Bekasi ini dulu juga katanya pernah terjaring korupsi guys. Ya, dugaannya seperti itu. Ada terjaring korupsi. Aduh, kenapa ya warga Bekasi memilih bupati yang sekarang? Kenapa nggak memilih yang lain ya kan? Kalau misalnya nih bapaknya dulu ada kasus seperti itu, kenapa nggak pilih yang lain aja gitu ya? Itu menurut saya pribadi ya. Bagaimana background daripada bupati ini? Ya, dia backgroundnya seperti apa? Nah, pendidikan daripada bupati ini background-nya itu adalah hukum. Dia orang hukum, guys. Orang hukum itu pasti mengerti hukum ya, sama seperti Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu kan background-nya itu hukum ya, sama-sama hukum ya. Kang Deddy Mulyadi jurusan hukum, ya Bupati Bekasi ini juga jurusan hukum. Harusnya mereka lebih paham tentang hukum, tapi mereka melakukan yang namanya kasus korupsi. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini ada hubungannya dengan ketika Kang Deddy mulai sambangi KPK? Saya tidak bisa menyimpulkan ya. Saya tidak bisa menyimpulkan. Anda yang menyimpulkan. Karena kalau saya menyimpulkan ini, nanti saya berpihak. Saya nggak berpihak ya. Tapi kalau saya perhatikan itu, sepertinya ya, Kang Deddy Mulyadi itu sepertinya dugaannya memberikan yang namanya kode ya. Ada semacam kode-kode rahasia gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi itu ya, walaupun dia deket ya sama Bupati Bekasi, dia
Kalau berurusan dengan yang namanya kebohongan, ya, kemudian pencurian, penipuan dan sebagainya, dia nggak bakal ini guys, nggak bakalan bantu, enggak. Dia adalah orang yang tegas, Kang Deddy Mulyadi itu adalah orang yang tegas. Bahkan ketika Om Jin, teman sejawat daripada KDM, ketika dia jadi Bupati Purwakarta, dia mengatakan seperti ini dengan tegas. Awas kalau kamu korupsi. Aku yang pertama kali menjebloskan kamu ke penjara kalau kamu korupsi. Awas kamu korupsi ya. Jangan malu-maluin saya. Itu kata Kang Deddy Mulyadi. Saya tidak akan bikin kamu boneka saya, tapi mohon jangan korupsi. Kang Deddy Mulyadi itu sangat anti yang namanya korupsi. Jadi jarang-jarang gubernur seperti ini guys. Anda harus mendukung Kang Deddy Mulyadi, terutama warga Jawa Barat. Harus mendukung Kang Deddy Mulyadi karena Kang Deddy Mulyadi itu berintegritas, sangat jujur sekali, tidak pernah makan duit rakyat, bahkan dia membeli lebih ya, dia memberi gajinya ke masyarakat, dia memberi AdSense dari YouTube-nya ke masyarakat, membagi-bagi. Itu sangat-sangat luar biasa ya menurut saya pribadi. Jarang-jarang pemimpin seperti KDM, sangat tegas sekali, walaupun temennya terjaring OTT korupsi, dia tidak ngebelain guys ya. Kemudian baru-baru ini Om Farhan juga lagi disidang oleh KDM di Lembur Pakuan ya. Lembur Pakuan atau di Gedung Sate yang kalau nggak salah pokoknya di Lembur Pakuan lah ya. Jadi Om Farhan ini disidang oleh KDM karena biaya pembangunan jalan di Bandung itu sangat kecil sekali, kata Kang Deddy Mulyadi sambil bercanda. Eta mah leutik teuing Kang, cuma segitu, ya itu mah dikit banyak, cuma segitu aja. Jadi saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini sangat peduli dengan pembangunan yang namanya jalan gitu ya. Kemudian Om Farhan ini tidak berkutik guys, walaupun dia sering menyindir-nyindir gitu ya, sering menyindir-nyindir konten daripada Kang Deddy Mulyadi ya, sering ya semacam ada sindiran-sindiran gubernur konten dan sebagainya. Tapi di depan KDM dia nggak berkutik guys, dia hanya bisa ngomong siap, siap bos, siap gitu. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, saya melihat Om Farhan ini seperti menelan pil pahit gitu ya, nggak bisa ngelawan karena atasannya guys ya, gubernur kan atasan daripada wali kota ya, jadi nggak bisa berkutik gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, Om Farhan ini nggak cocok jadi wali kota, nggak cocok banget, nggak cocok banget guys. Kalau kita perhatikan itu ya, dia tuh cocok jadi artis lah ya, acting gitu ya, nggak cocok banget jadi pejabat kalau saya perhatikan ya. Nggak ada prestasi kalau saya perhatikan, hanya bisa mengkritik, 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 tapi nggak ada solusi. Kalau KDM itu kan mengkritik, dia ada solusi. Dulu juga KDM itu tukang kritik guys, sebelum dia jadi bupati ya. Waktu dia DPR dulu ya, waktu meniti karir gitu, tahun 90-an, dia tukang kritik juga, tapi dia memberikan solusi. Om Farhan ini nggak, sampah berserakan di mana-mana. Ya, makanya Kang Deddy Mulyadi dengan tegas mengatakan, yang dipengen masyarakat Bandung itu sampah. Sampah itu, pengelolaan sampah itu harus ini dong ya, harus dibersihin ya. Masa seorang wali kota yang mengurusi kota tapi tidak perlu dengan sampah? Sepertinya orang Bandung salah pilih guys ya. Jadi nanti ya orang Jawa Barat ya, terutama orang Bandung, jangan pilih lagi lah ya pemimpin yang nggak jelas gitu ya. Lebih baik pilih pemimpin yang berintegritas gitu. Ada banyak kok ya calon-calon pemimpin yang berintegritas ya. Harus jeli gitu ya, melihat pemimpin yang bagus gitu ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy Mulyadi ini sangat-sangat peduli ya dengan yang namanya lingkungan ya, pembangunan jalan dan sebagainya. Ya, karena Kang Deddy Mulyadi berpikir kalau jalan rusak ya, maka perekonomian akan mandek ya. Sehingga dia fokus membangun yang namanya jalan. Kalau misalnya jalannya rusak-rusak ya, masyarakat akan susah ya, misalnya nih mengangkut barang gitu ya, yang misalnya nih ada punya kebun misalnya, mau diangkat ke kota misalnya, ya itu kan susah sekali ya kalau jalannya bermasalah. Itu yang, kalau saya, berpikir ya, itu yang dipikirkan oleh Kang Deddy Mulyadi, sehingga dia fokus tentang pembangunan jalan. Bahkan pembangunan jalan itu nggak bisa main-main guys, diukur sama dia gitu ya. Ketebalannya diukur, ya jaraknya diukur, semuanya gitu ya. Kemudian hot mic-nya diperhatikan, lain sebagainya ya. Jadi Kang Deddy itu sangat kesel banget ya dengan pembangunan jalan yang baru aja ya.
dibangun, dirusak gitu, nggak. Saya melihat Kang Dimyulia ini sangat kesal sekali ya, dan beda dengan yang lain ya kalau saya perhatikan. Makanya saya bikin channel ini ya. Tujuan saya apa? Tujuan saya mendukung Kang Dimyulia ini menjadi calon presiden. Siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang setuju KDM calon presiden di masa mendatang? Tahun 2029 deh ya. Ya, kita akan arak aja lah ya KDM ya jadi presiden. Kita paksa aja, kita gotong aja. Ya. Kalian setuju nggak kalau Kang Dimyulia itu calon presiden? Kalau saya itu setuju pisan ya. Gimana wargi Jabar? Kalian setuju nggak kalau KDM ini jadi calon presiden? Kumaha baraya? Kumaha dulur-dulur? Ya. Oke, sekian videonya. Terima kasih sudah memahami. Sebelum saya tutup videonya, saya akan memberikan pantun. Apa itu pantunnya? Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli gorengan. Jangan ngaku fans KDM kalau masih sering berbohong. Saya pecinta KDM, salam integritas.